Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu DGKI Jemaat El Shaddai. Saya mengucapkan selamat siang, selamat bergabung dalam ibadah kita siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Bapa, kalau kembali kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu, kami bersyukur ya Bapa. Siang hari ini juga Tuhan Yesus kami mau menerima sebagian dari firman-Mu. Mari biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu. Tuhan kuduskan Bapa, Tuhan urapi, Tuhan tuntun ya Bapa untuk Tuhan bisa pakai menjadi saluran berkat-Mu siang hari ini. Biarkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu, taruhkan kuasa-Mu, taruhkan perkataan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung siang hari ini, bahkan siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh-Mu juga berkuasa atas setiap orang yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi. Biarkan setiap hati terbuka, setiap telinga mendengarkan untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Yang mau menghambat, menghalangi, yang membuat tidak bisa mendengar, menerima firman Tuhan, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya, kita bertemu lagi siang hari ini saudaraku. Ya, saya percaya saudaraku ya, di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap ibadah, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan masih mau berbicara kepada kita saudaraku. Dan saya percaya kalau Tuhan masih mau berbicara, berarti Tuhan masih mau menuntun, masih mau mengajari kita. Ya mungkin kadang-kadang ada saatnya kita juga tidak merasa apa sih yang kita butuhkan hari ini, atau mungkin juga kita merasa saat ini oh sepertinya baik-baik aja, atau mungkin juga sebaliknya hari ini Tuhan aku membutuhkan, aku mau dengar suara-Mu, aku butuh tuntunan-Mu. Apapun keadaan kita saudaraku, kalau Tuhan berbicara, saya percaya firman itu tidak ada yang kebetulan. Firman itulah yang Tuhan nyatakan hari ini. Dan biarkan kalau firman itu juga kita mau dengar, kita mau sambut. Karena berarti firman itu juga berbicara bagi kita saudaraku ya. Siang hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Yakobus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Judul perikopnya jangan memandang muka saudaraku. Ya. Kalau kita dengar judulnya ya jangan memandang muka saudaraku, ya mungkin kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar saudaraku, kita bisa saja memandang muka gitu ya. Tetapi hari ini kita juga sama-sama mau belajar begitu ya saudaraku. Kenapa orang bisa memandang muka dan bagaimana sampai kita tidak memandang muka saudaraku. Kita mau sama-sama belajar ya. Hari ini kita mau baca dari ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya saudaraku, di sini kan dikatakan sebagai orang yang beriman gitu. Ya, kalau dari firman ini juga saya renungkan, saya bisa tangkap saudaraku ya. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita sudah beriman saudaraku, secara kemanusiaannya kita, itu untuk memandang muka itu masih bisa terjadi gitu ya. Kalau di sini kan dibilang sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi ini ajaran dari Tuhan gitu ya, bahwa kita mengamalkan iman. Iman itu kan tidak kelihatan saudaraku. Iman itu ada di dalam hati kita. Iman itu yang menjadi dasar. Iman itu yang menjadi landasan untuk kita bertindak saudaraku. Dan di sini dikatakan janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi ini saudaraku ya, hari ini Tuhan mengajarkan kita jangan memandang muka. Ya, kenapa saudaraku ya? Di sini dikatakan ya seperti apa sih memandang muka itu gitu ya. Dari ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya saudaraku, kalau dari firman ini saudaraku,
kita diajarkan ya dari ayat 2 ini gitu. Di sini dikatakan ketika ada orang masuk dalam kumpulanmu gitu. Jadi di sini kan ada dua yang berbeda saudaraku ya. Ya manusia itu cenderung melihat dengan mata. Kita memandang apa yang kita lihat gitu ya. Kalau di sini kan di ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Ya saudaraku, kenapa kita memandang muka saudaraku? Ya karena memang kita menilai dengan apa yang kita lihat saudaraku. Kalau di ayat 2 ini kan di sini ya, orang itu memakai yang indah gitu ya, memakai yang mungkin yang bagus, yang mulia, yang menarik mungkin gitu ya. Di satu sisi ada mungkin yang di sini dikatakan yang miskin, berpakaian buruk gitu saudaraku. Ya saudaraku, secara dunia manusianya kita akan lebih tertarik kepada yang kelihatannya baik, yang kelihatannya indah, yang kelihatannya wah, yang kelihatannya bagus, pintar, hebat, saudaraku. Kemanusiaan kita pasti akan cenderung begitu. Dan kita cenderung juga akan menolak yang miskin, ya mungkin yang lemah, yang tidak baik, yang kelihatannya mungkin jahat, ya mungkin keadaan-keadaan yang lemah lah saudaraku ya. Jadi ini ada dua perbedaan. Nah kalau kita melihat dengan mata kita, akhirnya kita akan membuat penilaian saudaraku. Ayat 4 katakan, membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Saudaraku, manusia itu kan dilandasi ya, di dalam hati dia. Hati dia ini didasari dari apa? Dari pikirannya gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang ada di hati kita ya. Kalau kita melihat, kita menilai, itulah yang melandasi saudaraku, sehingga akhirnya kita membuat keputusan. Ya kalau secara dunia aja, bukan firman ya, tetapi secara dunia aja orang suka mengatakan don't judge the book by its cover. Jadi jangan menilai buku itu dari covernya, dari luarnya gitu. Dunia aja mengajarkan begitu, apalagi di dalam Tuhan. Jadi kenapa orang bisa memandang muka? Kalau dari firman ini dikatakan manusia cenderung melihat apa yang menarik, apa yang baik. Ya, memang Tuhan mengajarkan ya, pikirkan apa yang baik. Tetapi kalau di sini menilai dengan mata. Jadi mata kita senang melihat apa yang baik. Kita melihat yang di luarnya. Yang di luarnya kelihatan wah, yang di luarnya kelihatan baik, kelihatan sempurna, saudaraku. Dan ketika kita melihat itu tidak baik, saudaraku, disitulah perbedaan itu terjadi. Jadi kenapa orang bisa memandang muka? Karena memang secara dunia hati kita akan membuat perbedaan yang baik dengan tidak baik. Itu dia akan baik, tidak baik, kuat, tidak kuat. Ya, selalu ada dua sisi saudaraku. Dan ketika kita menilai yang lebih baik, disitulah saudaraku ya, kita jadi memandang muka karena kita memandang dengan mata kita. Di sini di ayat 4 katakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, sehingga ketika akhirnya kita melihat orang yang kaya, yang baik, yang ini, kita cenderung lebih menghormati. Ketika kita melihat yang menurut kita baik, kita akan menghormati. Tetapi ketika melihat menurut kita, kita pandang secara luarnya tidak baik, ya kita cenderung tidak menghormati, tidak menghargai saudaraku. Dunia seperti itu. Yang dihormati semua yang baik. Ketika yang tidak baik, yang hina, yang lemah, yang jelek, ya sepertinya itu otomatis itu tidak akan menghormati itu. Nah sekarang di dalam Tuhan itu yang ada di muka saudara, itu yang ada di depan. Makanya kenapa dibilang jangan memandang muka. Nah sekarang saudaraku di ayat 4 juga dikatakan, kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Saudaraku, bertindak sebagai hakim berarti kita langsung menilai dengan dasar pikiran kita yang tidak baik saudaraku. Jadi dari yang pertama saya bisa tangkap gitu saudaraku ya, saya mencatat ya, jangan memandang muka, jangan membuat perbedaan di dalam hati. Kenapa saudaraku? Karena kita adalah sesama manusia saudaraku ya. Kita ini sebenarnya sama-sama manusia. Semuanya sama tanpa perbedaan. Yang berhak menghakimi, kalau saya menulis dari Yakobus 4 ayat 12, saya akan bacakan buat kita semua ya. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudaraku, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang membuat hukum, Tuhan adalah hakim. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan, membinasakan. Tuhan yang menetapkan hukum. Dia yang menetapkan hukum, saudaraku. Dan dia yang akan menghakimi. Tetapi Tuhan juga punya kuasa. Ya mungkin ketika hukum itu ditetapkan, bisa aja orang tidak bisa mengerjakan itu. Kalah. Tetapi Tuhan punya kuasa.
Dia berkuasa untuk menyelamatkan, dia berkuasa untuk membinasakan. Sehingga bukan hukum itu yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika Tuhan menghendaki, saudaraku, Tuhan menghendaki untuk diselamatkan. Tidak bisa juga dibinasakan. Jadi Tuhan yang punya kuasa. Nah, sementara kita, saudaraku, siapa kita? Kita tidak punya kuasa untuk menyelamatkan. Kita tidak punya kuasa juga untuk membinasakan, saudaraku. Ya, siapa kita, saudaraku? Jadi kalau kita tidak punya kuasa itu, kita sebenarnya tidak punya hak. Ya, sebagai manusia kita adalah sesama gitu. Jadi kalau dari ayat judul perikop nih, jangan memandang muka, saudaraku, berarti Tuhan katakan hari ini jangan memandang muka, jangan amalkan imanmu dengan memandang muka. Karena belum tentu, bisa aja salah. Jadi kita harus menyadari, saudaraku ya, bahwa dari ayat 4 ini, saudaraku ya, bahwa kita bukan hakim. Kita bukan hakim dan kita tidak punya hak untuk membuat perbedaan. Kita tidak punya hak, saudaraku. Ya, jadi itu yang pertama ya. Jangan memandang muka karena kita bukan hakim. Karena kita adalah sesama manusia. Ya, saudaraku, kalau kita adalah sesama manusia, siapa kita? Sesama manusia, sama-sama makhluk hina, sama-sama makhluk berdosa. Sebenarnya dasarnya itu. Walaupun mungkin ada yang kelihatan baik, tidak baik, saudaraku. Sebaik-baiknya orang tetap ada yang tidak baik. Setidak baiknya orang tetap ada baiknya. Jadi kita tidak bisa menilai dari luarnya. Jadi ini yang pertama, saudaraku ya, supaya kita tidak boleh memandang muka. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan hakim, kita tidak bisa membinasakan, kita tidak bisa menyelamatkan. Kita bukan pembuat hukum, kita hanya manusia. Dan kita adalah sesama manusia. Itu yang pertama yang saya bisa tangkap ya, saudaraku ya, dari firman Tuhan ini. Jangan memandang muka, saudaraku ya. Dan ayat 5 ya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudaraku, perhatikan baik ya. Dari ayat 5 gitu ya. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Saudaraku, perhatikan. Justru Tuhan memilih seringkali bukan yang kelihatan baik di mata dunia. Bukan yang kelihatan kaya. Tapi justru yang kelihatan miskin, saudaraku ya. Ya, kalau dikatakan miskin di hadapan Tuhan itu seperti apa sih, saudaraku ya? Miskin itu, yang dianggap miskin itu kan tidak berdaya, tidak baik, ya, mungkin berdosa, ya, lemah, saudaraku. Keadaan-keadaan yang seperti itu. Kalau yang dianggap kaya, ya mungkin dianggapnya bisa mampu, saudaraku. Dan seringkali Tuhan bukan memilih yang mampu. Tuhan justru memilih yang tidak mampu. Makanya di sini dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Ya. Jadi saudaraku, kita harus mengerti gitu ya, bahwa Tuhan bukan memilih apa yang kelihatan baik di mata dunia ini, saudaraku. Justru apa yang kelihatan tidak bisa lemah, justru Tuhan memilih. Bahkan yang paling hina pun itu yang dipilih Tuhan. Tapi bukan berarti begini, oh kalau gitu kita nggak usah jadi orang baik. Bukan, saudaraku. Kalau hari ini keadaan kita sudah baik, pertahankanlah yang baik itu. Tetapi di sini Tuhan bukan melihat Tuhan bukan mencari yang kuat. Tuhan, itu yang harus kita sadari. Bahwa kalau kita bisa baik, saudaraku, bersyukurlah. Dan saya percaya pasti itu juga semata-mata bukan kemampuan kita. Pasti ada kekuatan Tuhan yang menopang. Karena pada dasarnya kita tidak bisa tidak mampu. Jadi kalau kita melihat kekurangan, kelemahan saudaraku, justru Tuhan memilih apa yang di sini kan dibilang, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Jadi saudaraku, dari yang pertama tadi dikatakan jangan memandang muka. Jangan memandang muka, jangan melihat dari luarnya, dari keadaannya. Kenapa? Karena justru Tuhan, saudaraku, mau menyatakan kekayaan iman, mau menyatakan kemuliaan, mau menyatakan kuasa di dalam kelemahan. Saudaraku, ketika orang kuat, bisa, mampu, kuasa Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, karena selama orang masih mengandalkan kekuatannya, susah Tuhan menyatakan kekuatan yang dari Tuhan. Karena manusia masih terus mau menunjukkan kemampuannya, kebisaannya, kekuatannya. Ya, selama masih menunjukkan begitu, saudaraku, Tuhan tidak akan menunjukkan, saudaraku. Saya mengalami sendiri secara pribadi ya. Selama saya masih terus mengandalkan kekuatan, pikiran saya, kemauan saya, keinginan saya tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Ya, dan saya merasakan dalam hidup saya secara pribadi, Tuhan menunggu sampai saya menyerah.
Tuhan menunggu sampai saya menyerah. Kenapa? Karena di saat kita menyerah itulah baru kita bisa mengerti Tuhan. Baru kita bisa mengenal Tuhan. Tapi selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, kemauan kita, egonya kita. Apa yang kita mau itu yang kita andalkan, itu yang kita kerjakan saudaraku. Itu membuat kita gelap, tertutup. Membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Membuat kita tidak bisa terbuka, tidak bisa mengenal Tuhan saudaraku. Makanya kenapa Tuhan pilih yang dianggap miskin orang dunia ini. Karena Tuhan mau menyatakan kekayaan. Di sini kan dibilang Tuhan mau menyatakan untuk menjadi kaya dalam iman. Jadi berarti kan kaya dalam iman. Iman itu dari yang tidak kelihatan, dari yang tidak ada menjadi ada. Iman adalah dasar untuk orang bertindak. Ya, dasar dari segala sesuatu. Saudaraku, jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman saudaraku ya. Itulah iman. Dari yang tidak kelihatan. Kalau sudah ada, ya kalau sudah direncanakan, kalau sudah dirancangkan lebih dulu, itu bukan. Karena yang dari Tuhan itu seringkali belum kelihatan. Makanya saudaraku, ketika kita mau tahu kehendak Tuhan, kita harus bebaskan hati kita. Kita harus lepaskan kemauan, pikiran, ya semuanya saudaraku ya. Jangan ada satupun yang melandasi, jangan ada satupun yang dipertahankan. Tetapi bebaskanlah. Percaya penuh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, kenapa dia dianggap miskin secara dunia? Karena menyerah penuh, menyerah total, percaya penuh. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan ada yang harus dilepaskan. Ya, saudaraku mungkin tahu ya bagaimana Abraham merelakan Ishak untuk dipersembahkan karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia merelakan, justru dia tidak kehilangan. Dia mendapatkan Ishak dan dia mendapatkan domba persembahan. Jadi saudaraku, ikut Tuhan itu seperti itu. Ketika ada yang kita pertahankan, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan melihat jawaban. Tetapi di saat kita menyerah, sekalipun mungkin kekuatan kita ada, sekalipun mungkin keadaan-keadaan itu ada, tetapi ketika kita mengangkat tangan kita menyerah, Tuhan aku nyerah. Roh Kudus tuntun aku, bicara buat aku. Aku mau terima, aku mau mengerti. Kita relakan, ikhlaskan. Disitulah jalan itu terbuka. Disitulah hikmat itu turun. Ya saudaraku bicara bertobat juga seperti itu saudaraku ya. Sama aja. Ketika kita masih mempertahankan. Ketika kita masih menyimpan. Ketika kita masih belum mau mengakui. Masih belum menyadari saudaraku. Sama juga saudaraku. Itu pengampunan itu sepertinya bukan Tuhan tidak mau mengampuni, tetapi pengampunan itu tidak bisa turun karena masih ada yang dipertahankan yang masih berlawanan. Tetapi di saat kita menyerah, di saat kita tunduk, di saat kita percaya, saudaraku, dan di saat kita mau mengakui, mau menyadari, disitulah kuasa itu turun. Jadi saudaraku, ayat 2 ini saudaraku ya, saudaraku bahwa Allah memilih gitu ya. Jadi saya mencatat gitu ya bahwa Allah itu memilih saudaraku ya. Berdasarkan apa saudaraku ya? Di sini dibilang, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Jadi saudaraku kembali lagi. Tuhan tidak melihat kekuatan. Tuhan tidak melihat kehebatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang mau mengasihi dia. Ya, di sini kan dikatakan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Janji Tuhan itu diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Siapapun dia, lemah, kuat, siapapun. Tetapi yang Tuhan cari hatinya. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Hati yang mau mencari Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan. Itu yang Tuhan cari saudaraku. Dan itu tidak bisa dilihat oleh dunia ini. Ketika orang tidak mau merendah, ketika orang tidak mau membuka hati, tidak akan bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat kasih Tuhan. Tetapi Tuhan melihat, mengenali setiap orang. Yang dia lihat hati. Gitu. Jadi makanya kenapa dikatakan jangan memandang muka. Kita tidak tahu saudaraku. Tuhan melihat kedalaman hati. Tetapi manusia hanya melihat luarnya aja. Jadi kalau Tuhan aja memilih apa yang dianggap hina sama dunia ini. Siapa kita saudaraku? Kita tidak bisa menilai orang. Kita tidak tahu. Dan di sini dikatakan ayat 6 ya. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ya saudaraku lihat ya.
di sini kan dibilang di ayat 6, kamu menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Ya saudaraku, kita renungkan gitu ya, seringkali kita tertipu, seringkali kita salah. Ketika kita pikir apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap berguna, apa yang kita anggap bisa menolong, bahkan itu ternyata tidak bisa menolong kita, bahkan itu menghancurkan kita gitu. Seringkali kita tertipu saudaraku. Karena kita melihat dengan mata dunia kita. Oh dia baik. Oh dia bisa tolong. Saudaraku, begitu kita mulai mengandalkan kekuatan manusia, disitulah kejatuhannya, disitulah kekalahan kita. Ya kalau di sini dikatakan bukankah yang kaya itu menyeret menindas kamu. Jadi kan berarti kan apa yang kita anggap bisa menolong kita, malah itu yang menghancurkan kita saudaraku. Jadi di sini ayat 6 ini ya. Kita menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Justru kekuatan dunia ini saudaraku, itulah yang akan menghancurkan kita. Justru kekuatan dunia itulah yang menghujat Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ya makanya kita harus tahu saudaraku ya, yang Tuhan cari hati yang mau mengasihi Tuhan. Ya. Tuhan tidak mencari kekuatan dunia ini. Karena kekuatan dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Kekuatan dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita, saudaraku. Itu yang perlu digarisbawahi. Kekuatan dunia ini tidak bisa menyelamatkan. Mungkin seketika sepertinya bisa menolong. Sepertinya bisa menolong. Tetapi kalau itu bukan seizin Tuhan, kalau itu bukan kehendak Tuhan, tetap tidak bisa menyelamatkan. Ya. Apa bedanya? Ya saudaraku, contohnya mungkin yang paling gampang dukun lah. Dengan ya dukun, ya mungkin sepertinya sembuh, tetapi tidak menyelamatkan. Ya, jadi satu aja saudaraku ya, yang harus kita sadari bahwa kekuatan dunia ini tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita mencari keselamatan, itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan, hanya kita bisa bertemu dengan hati kita. Hati yang terbuka, hati yang mau mengasihi, hati yang mau merendah, hati yang mau menerima. Ketika hati kita berlawanan, ketika hati kita keras, ketika hati kita berontak, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan selama kita masih mengandalkan kekuatan, pasti kita akan salah menilai. Kita akan memandang muka, kita cuma lihat di depannya aja. Karena selalu menurut ukuran dunia, apa yang baik di mata dunia, itulah yang baik buat kita. Padahal belum tentu. Kadang-kadang yang menurut kita jahat, yang menurut kita tidak berguna, yang menurut kita lemah, yang menurut kita tidak baik, justru disitulah Tuhan bekerja. Justru seringkali keadaan-keadaan itulah yang menolong kita. Justru seringkali orang yang tadinya dianggap tidak pantas, tidak baik, justru orang seperti itulah yang akhirnya bertobat. Dan akhirnya bisa menjadi berkat, bisa menjadi penolong. Jadi saudaraku, dari firman ini kita mau belajar. Kenapa kita tidak boleh memandang muka, karena Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang mengasihi Dia. Dan di sini dikatakan kekuatan dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Justru kekuatan dunia ini itulah yang akan menindas, itulah yang akan menghancurkan kita. Karena itu saudaraku, kita harus belajar. Apa yang kita lihat kuat, apa yang kita lihat baik belum tentu. Tetap keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya sekalipun tidak baik, sekalipun lemah, jangan takut saudaraku. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang hina bisa menjadi yang mulia, yang lemah bisa menjadi yang kuat, yang tidak baik bisa menjadi baik, yang jahat bisa menjadi baik saudaraku, bisa berubah. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan adalah keselamatan. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan dunia ini saudaraku, kekuatan dunia ini kekuatan dunia ini belum tentu bisa menyelamatkan. Bahkan bisa menghancurkan, bahkan bisa membinasakan kita. Bahkan bisa menghujat. Jadi yang kedua saya tangkap, kalau Tuhan saja memilih apa yang tidak baik saudaraku, mencari orang yang melihat hati, mencari orang yang mau mengasihi Dia saudaraku. Kita harus menyadari itu saudaraku. Kalau supaya kita tidak memandang muka, carilah Tuhan. Rindukanlah Tuhan. Jangan cari dunia ini. Kalau saudaraku mencari kekuatan dunia ini, saudaraku akan tertipu. Saudaraku bisa kalah, saudaraku bisa binasa, saudaraku bisa hancur. Lanjut lagi ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah saudaraku lihat ya, Tuhan mencari orang yang mengasihi. Jadi yang dasar utamanya itu tetap kasih. Dan bagaimana saudaraku supaya kita juga tidak salah menilai, supaya kita tidak salah menghakimi, supaya kita tidak memandang muka saudaraku ayat 8 ini. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik.
Saudaraku, di sini dasar utamanya itu adalah kasih. Tuhan mencari orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan ketika orang mau mengasihi Tuhan, berarti kasih Tuhan ada dalam dirinya. Itulah yang membuat dia menyadari, saudaraku, dia hidup karena kasih Tuhan. Dan di sini dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sadari, saudaraku, di awal saya tadi katakan bahwa kita adalah sesama manusia. Begitu kita mau memunculkan kasih, kita mau mengasihi Tuhan dan kita memunculkan kasih Tuhan dalam hidup kita hidup di dalam kasih, kita mau mengasihi Tuhan, saudaraku, firman Tuhan katakan, kamu berbuat baik. Jadi di sini, saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak, kalau Tuhan katakan jangan memandang muka, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ya, kerjakan hukum yang utama, kasih. Kalau Tuhan aja mencari orang yang mau mengasihi dia, berarti kita juga harus, saudaraku, kita harus membuka hati, kita mengasihi Tuhan dan kita hidup di dalam kasih itu. Kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau kita bertobat karena kita mengasihi Tuhan, kita mau selamat, berarti setiap orang juga perlu dikasihi untuk bertobat, untuk diselamatkan. Dengan kita mengasihi, saudaraku, disitulah kita berbuat baik. Itulah yang akan menuntun kita. Kasih itu yang akan menyelamatkan kita, saudaraku, ya. Jadi saudaraku, itu yang harus kita kerjakan, ya. Saya mencatat gitu, ya. Kalau yang pertama, jangan membuat perbedaan sesama manusia, jangan memandang muka. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan hukum yang utama itu adalah kasih. Jadi mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah perbuatan yang baik, saudaraku, ya. Jadi itu yang membuat kita juga bisa tidak memandang muka ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika kita menyadari, saudaraku, bahwa setiap orang sama. Kita adalah sesama manusia. Kalau kita membutuhkan Tuhan, kita mau dikasih Tuhan, maka kita juga mengasihi orang lain. Ketika kita mau punya kerinduan, aku mau mengasihi orang lain, saudaraku, disitulah saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Sehingga membuat kita tidak salah menilai, membuat kita tidak membuat perbedaan, membuat kita tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan orang. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Lanjut lagi, ya, saudaraku, ya. Ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu telah menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudaraku, lihat, ya. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu membuat pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudaraku, saya mencatat, saudaraku, ya, bahwa yang berikutnya, sadari, saudaraku, ya, bahwa kita manusia itu tidak luput dari pelanggaran. Kita masih bisa melakukan pelanggaran. Kenapa? Dari ayat 10 ini, ya, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudaraku, lihat bahwa hukum itu adalah satu kesatuan. Ya, ketika kita katakan kita mau menuruti, berarti seluruh hukum itu harus kita turuti. Satu kita langgar, kita melanggar semuanya. Ya, kalau menurut saya, kita tetap aja, kita tidak bisa. Karena kita tidak sempurna, saudaraku. Kita tidak bisa melakukan seluruh hukum tanpa kuasa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Jadi berarti sama aja, sebaik-baiknya manusia tetap ada kelemahan. Dan ketika dia ada dalam kelemahan, saudaraku, dia masih bisa jatuh dalam pelanggaran. Dan disitulah ketika dia melanggar, dia berbuat dosa. Satu yang dia tidak lakukan, dia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti tetap aja tidak sempurna perbuatan baik kita. Tetap tidak sempurna. Ketundukan kita tidak sempurna. Kenapa? Karena manusia masih punya kelemahan, masih punya kekurangan, ya. Di ayat 9 tadi juga dikatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, begitu kita memandang muka aja, begitu kita menilai aja, begitu kita membuat perbedaan, begitu kita melihat, aku nggak mau sama dia. Ya, dia nggak baik, aku nggak mau. Udah berdosa, saudaraku, udah memandang muka. Jadi begitu hati kita menilai, membuat perbedaan. Seharusnya kan kita tidak boleh membuat perbedaan. Kalau Tuhan aja mengambil yang paling hina, ya saudaraku, Tuhan aja mengambil paling hina untuk menyatakan imannya. Siapa kita, saudaraku? Ketika kita menolak orang, ketika kita membuat perbedaan. Ketika kita membuat perbedaan dalam hidup kita, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah membuat pelanggaran. Ya, jadi sedikit aja. Ya, itu kan, saudaraku, kadang-kadang nggak bisa dicegah. Kita langsung membuat perbedaan, membuat pilihan. Aku nggak mau sama dia, aku mau sama dia. Kita langsung begitu, saudaraku. Manusianya kita kan cenderung begitu. Yang membuat kita nyaman, yang bisa baik sama kita, kita mau.
Tapi yang enggak, ya memang bukan berarti firman Tuhan juga katakan jangan bergaul, iya saudaraku. Tetapi juga firman kemarin hari Jumat kan saudaraku, ingat ya, kalau di situ aja kita menegur, jangan anggap sebagai musuh. Nggak boleh. Karena kemarin kan hambanya Ibu Rahel katakan ketika kita menganggap sebagai musuh, membuat jadi bertentangan. Nggak boleh. Di dalam Tuhan itu, walaupun berbeda, walaupun tidak baik, kita harus tetap mengasihi. Tidak boleh membuat perbedaan. Harus bukan berarti kita sama ya, artinya jadi melakukan yang tidak baik juga, istilahnya kalau dengan orang berdosa jadi kita ikut akan berbuat dosa, enggak. Dosanya memang kita tidak terima, tetapi orangnya saudaraku, sesama manusia kita harus mengasihi. Firman Tuhan katakan tegur dia, tetapi jangan anggap sebagai musuh. Ya, itu kan tidak gampang saudaraku. Dan kalau hari ini dari ayat 9, jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Berarti rentan sekali ya saudaraku ya. Rentan sekali ketika hati kita sudah membuat perbedaan, di situ kita sudah kalah. Di situ kita sudah jatuh. Dan di ayat 10 juga katakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti tidak ada yang boleh diabaikan. Semua harus dikerjakan. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya, jadi saudaraku lihat ya di sini ya. Firman Tuhan katakan kita manusia masih bisa melakukan pelanggaran. Ya, di sini dibilang satu bagian kita abaikan, kita bersalah terhadap seluruhnya. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman, ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga yang mengatakan jangan membunuh. Ya, ia yang mengatakan hormati orang tuamu, ia juga yang mengatakan jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jadi begitu kita tidak menghormati orang tua saudaraku, sama aja. Itu sama aja juga kita sudah tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hari Sabat, sama aja kita sudah mencuri, itu sama saudaraku. Jadi aku kan udah nggak berzina, tapi tidak menghormati orang tua, sama saja saudaraku. Tetap posisinya bersalah. Jadi tidak bisa, berarti semuanya harus dikerjakan tanpa terkecuali. Nah sekarang kalau kita menyadari saudaraku bahwa kita manusia masih bisa melakukan pelanggaran, masih bisa salah, masih bisa lemah. Siapa kita? Kita tidak punya hak menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak menilai. Oke lah, wah dia berzina. Ya, tapi kita tidak menghormati orang tua. Sama aja saudaraku. Tidak pernah ke gereja. Sama aja. Jadi paling minimal 10 hukum Taurat itu. Dari perintah pertama sampai ke 10. Jangan mengingini punya orang lain. Sama juga saudaraku. Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong. Sama. Jadi siapa kita saudaraku? Mungkin seringkali orang menilai yang kelihatan. Seolah-olah yang berzina itu lebih. Ya kalau berzina, ya dia berzina sampai dilemparin batu. Ya, seperti itu. Tetapi sama aja. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Siapa kita? Kenapa kita jangan memandang muka saudaraku? Sadari saudaraku ya bahwa kita masih bisa melakukan pelanggaran karena kita tidak sempurna. Perbuatan baik kita tidak sempurna. Pertobatan kita tidak sempurna. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya belas kasihan, kalau Tuhan tidak punya kasih karunia, perbuatan baik kita itu tidak sempurna. Dikatakan perbuatan baik kita itu seperti kain lara, kain kotor saudaraku. Tetap aja. Ya, waktu saya dapat ayat ini saya renungkan. Iya ya. Siapa kita? Oke lah, yang kelihatan dia begini ya. Kita juga ada kok yang masih tidak baik, yang masih kita langgar. Jadi kalau masih sama-sama punya, minimal satu orang punya satu. Sekarang saya tanya, masih punya enggak? Ya kalau semua mengangkat tangan masih ada. Ya saudaraku siapa kita? Ya saudaraku hari ini juga saya bersyukur ya. Saya menyadari betapa Tuhan itu membentuk kita sebenarnya. Membentuk mulai dari sifat karakter dibentuk. Jadi kadang-kadang kalau masalah masih terjadi, keadaan yang tidak baik masih terjadi, jangan lari saudaraku. Pasti masih ada yang mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan akan kejar terus. Ya kenapa Tuhan kejar terus? Ya ini dia ayatnya.
Karena kalau masih mengerjakan yang satu, bersalah terhadap seluruhnya, tetap tidak sempurna, tetap masih berdosa, tetap masih bisa kalah. Jadi kenapa Tuhan juga memperjuangkan kita gitu ya. Kayaknya kalau bertobat tuh terus dikejar. Orang tinggal ini aja kok, nggak bisa saudaraku. Memang firman Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu kerinduan Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Kenapa kita dididik? Kenapa kita ditegur? Kenapa ya di Ibrani dikatakan ya, yang kukasihi kutegur, kuhajar. Kenapa saudaraku? Tuhan mendidik kita, mengajar kita supaya kita mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Supaya kita bisa dikuduskan. Nah sekarang kalau kita sadar, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa baik, kita tidak bisa kudus. Karena kita tidak melakukan satu aja, kita sudah bersalah kepada seluruhannya. Jadi kalau kita menyadari itu saudaraku, poin yang ketiga saya dapat bahwa manusia masih bisa melakukan pelanggaran. Jadi kalau manusia masih bisa melakukan pelanggaran, siapa kita? Kita tidak punya hak saudaraku untuk menghakimi orang lain karena kita pun masih melakukan pelanggaran, karena kita pun masih bisa kalah. Kita pun masih bisa kalah saudaraku ya. Jadi itu dia saudaraku, dan ayat 12 katakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Saudaraku di sini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 4 saudaraku ya, dari di sini kan berkatalah berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Di sini kan saudaraku menyadari gitu ya, bahwa kita ini adalah orang berdosa. Bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Bahwa kita ini masih punya kelemahan. Kita harus menyadari itu. Jadi jangan sombong, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa baik saudaraku. Ya, tetapi di sini berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Ya berarti kan berlaku seperti orang yang akan dihakimi. Bagaimana sih bahwa kita ini memang butuh, ya kalau orang yang dihakimi itu kan butuh pengampunan, butuh belas kasihan, butuh pertolongan. Ya kalau dinyatakan bebas kan tidak butuh pengampunan. Tetapi orang yang akan dihakimi, saudaraku, itu dia membutuhkan belas kasihan, membutuhkan pengampunan. Jadi kita harus menyadari saudaraku ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan. Bahwa kita ini orang-orang yang berdosa dan hidup karena belas kasihan Tuhan. Makanya di sini berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi ketika orang itu menyadari bahwa dia adalah orang bersalah dan dia butuh butuh dimerdekakan lewat hukum saudaraku, dia pasti akan merendah. Ya, dia pasti akan mengakui, menyadari dan butuh belas kasihan, butuh pengampunan. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalau kita aja butuh saudaraku, siapa kita menghakimi orang lain? Ya, jadi kita ini butuh, walaupun mungkin hari ini kita sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih bertobat, tapi kita tetap butuh pengampunan, tetap butuh kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan apa? Oleh hukum yang memerdekakan orang. Kenapa? Kita butuh pengampunan, kita butuh belas kasihan Tuhan untuk bisa dimerdekakan terus, untuk bisa lebih baik lagi saudaraku. Makanya di sini ayat terakhir 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudaraku, ketika kita menghakimi, ketika kita memandang muka, ketika kita menilai saudaraku, ketika kita mengerjakan itu buat orang lain, itu akan dikerjakan buat kita. Orang juga akan menilai kita. Semuanya itu akan dikembalikan kepada kita. Ketika kita tidak punya belas kasihan, ketika kita menghakimi, okelah dia tidak baik. Okelah. Tetapi ketika kita menghakimi dan kita menghakimi terus kita juga memutuskan, menghukum orang karena dosa, karena kesalahannya. Saudaraku lihat. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Begitu kita menghakimi orang, begitu kita menghukum orang, itu juga akan dibalikan ke kita. Kita juga akan dituntut. Ketika kita menuntut orang, kita juga akan dituntut saudaraku. Kita juga akan dituntut. Dan tetapi di sini dikatakan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya jadi saudaraku, menyadari bahwa kita orang berdosa dan tidak bisa tanpa Tuhan. Ya saudaraku, dari ayat ini belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi belas kasihan itu lebih tinggi dari penghakiman saudaraku.
jangan takut ya, bukan begitu ketika ada belas kasihan, kita tidak akan kalah. Justru kita tidak akan kalah, tetapi justru kita akan menang. Karena itu di sini belas kasihan akan menang atas penghakiman, akan mengalahkan penghakiman. Jadi hari ini yang saya tangkap saudaraku, jangan memandang muka, karena kita adalah sesama manusia. Dan yang kedua, Tuhan aja mencari yang mau mengasihi Tuhan. Dasar utamanya itu kasih. Tuhan aja mencari orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Tuhan mendidik kita untuk kita juga hidup di dalam kasih. Karena kasih itu yang akan menyelamatkan saudaraku. Kasih yang ketiga saudaraku, sadari bahwa setiap orang masih bisa melakukan pelanggaran. Kita orang-orang berdosa masih bisa melakukan pelanggaran. Karena itu saudaraku, yang keempat saudaraku, kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa, yang kita butuhkan itu apa? Belas kasihan. Nah, di sini dikatakan ya, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, jadi menyadari bahwa kita orang berdosa tidak bisa tanpa Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, disitulah saudaraku kita punya belas kasihan. Kenapa? Karena kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Begitu kita sadar bahwa kita hidup karena belas kasihan Tuhan, saya percaya disitulah belas kasihan itu juga akan muncul dalam hidup kita saudaraku. Belas kasihan itu akan muncul dalam hidup kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Dan saya mencatat ya, ketika ada belas kasihan dia menang atas maut. Ketika ada belas kasihan dia tidak menghakimi lagi. Ketika ada belas kasihan bisa menerima orang lain. Dan ketika ada belas kasihan justru itulah dasarnya kita bisa mengimani. Kita bisa lebih percaya. Jadi saudaraku, ini yang kita perlukan. Bagaimana supaya kita tidak memandang muka? Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita harapkan belas kasihan Tuhan, dan bila belas kasihan Tuhan itu yang turun dalam hidup kita saudaraku. Dan saya percaya ketika belas kasihan itu turun dalam hidup kita, firman Tuhan tadi katakan dia ke-13, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ketika ada belas kasihan, kita tidak akan menghakimi lagi. Karena kita sadar kita juga hidup karena belas kasihan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, kalau belas kasihan itu ada, kita lebih melihat kepada, oh ya, orang ini butuh. Ya, ketika melihat orang berdosa, orang ini butuh diselamatkan. Ketika melihat orang tidak baik, oh orang ini butuh dituntun. Ketika melihat orang lemah, orang ini butuh dikuatkan. Belas kasihan itu yang turun saudaraku, sehingga kita melihat apa yang dibutuhkan orang itu. Justru karena orang itu lemah, tidak baik, dia butuh. Makanya tadi kenapa? Justru Tuhan mencari orang-orang yang miskin, mencari orang-orang yang lemah untuk bisa mendapatkan kekayaan iman. Tuhan mencari yang seperti itu, dan akhirnya ketika kita juga mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita bisa melihat ketika keadaan-keadaan itu tidak baik, justru belas kasihan itu akan turun. Oh, kasihan orang ini. Ya, ketika orang jahat sama kita, kita bisa, oh kasihan dia. Ya, ketika orang juga tidak baik sama kita, ya belas kasihan itu akan turun saudaraku. Dan saya terlalu percaya belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Jadi jangan takut saudaraku. Justru ketika ada belas kasihan Tuhan, disitulah kemenangan kita. Kenapa? Kita tidak lagi menghakimi orang. Ya saudaraku, kita tidak lagi menghakimi orang. Ketika ada belas kasihan saudaraku, kita bisa menerima orang. Kita bisa mengasihi orang lain. Bahkan ketika ada belas kasihan orang, kita lebih banyak lagi mengimani. Yang tidak baik menjadi baik. Ya, ada belas kasihan. Jadi siang hari ini mungkin saudaraku ya, yang perlu kita terus pelajari, ya karena memandang muka itu saya rasa setiap orang ada kecenderungan memandang muka. Kita menilai dengan hati kita. Tadi dikatakan, bukankah di sini dikatakan tadi ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Tanpa sadar saudaraku. Ketika memandang muka, ketika menilai, kita sudah jadi hakim. Siapa kita saudaraku ya? Ketika kita menempatkan diri menjadi hakim, saudaraku, kita akan kalah. Karena kita bukan hakim, kita tidak punya kuasa. Tetapi ketika kita merendah, saudaraku, kita tidak mau melihat lagi dengan kacamata kita, dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi kita merendah, kita menyerah kepada Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan, dan belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Disitulah kemenangan. Ada belas kasihan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Dan akhirnya juga kita bisa menerima orang lain. Dan akhirnya kita tidak lagi memandang muka saudaraku. Mau baik tidak baik udah gak masalah lagi. Kita bisa menerima. Sempurna tidak, kita bisa menerima. Pada akhirnya
Ketika belas kasihan turun atas hidup kita, kita tidak lagi memandang muka, tetapi kita bisa menerima orang lain, kita bisa mengasihi orang lain, dan kita juga bisa menang atas penghakiman. Kita tidak lagi menghakimi, tetapi justru kita mengasihi. Justru kita melihat, justru kita akan berbelas kasihan, dan kita justru seperti Tuhan mencari orang-orang yang lemah, memilih orang-orang yang lemah untuk menerima kekayaan iman. Dan saya percaya ketika kita punya belas kasihan, kita juga melihat itu untuk bisa mendapatkan yang dari Tuhan gitu. Jadi ini firman Tuhan siang hari ini yang bisa dibagikan saudaraku, biar kita sama-sama mau belajar ya. Ya seringkali dengan kita memandang muka, kita jatuh. Kadang-kadang kita kecele, kita salah pilih, salah menilai, ya yang akhirnya jadi tadinya baik jadi tidak baik, ya salah mengambil keputusan, salah memilih teman, salah bertindak. Kenapa? Karena kita memandang muka. Kita bisa aja salah. Tetapi ketika kita punya belas kasihan, ketika kita taruh kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita mencari kehendak Tuhan merendahkan hati, disitulah kita akan menang. Kita akan menang dari yang lemah, kita menang dari yang tidak baik, kita bisa mengasihi, kita bisa menerima orang lain saudaraku. Biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, supaya kita dimampukan untuk bisa menghadapi orang, untuk bisa menerima orang lain. Kita dimampukan saudaraku, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan pikiran kita, tidak lagi mengandalkan perasaan kita, tetapi kita menyerah, kita tunduk kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menang atas penghakiman. Kita bisa menang atas yang tidak baik. Kita bisa menang atas keadaan-keadaan dunia ini. Kita tidak salah melangkah, tidak salah menilai saudaraku. Dan saya percaya di dalam Tuhan ketika kita bisa menang, justru kita akan semakin bersatu. Kita akan semakin sepakat, kita bisa bersama-sama. Kenapa? Karena kita sudah menang atas penghakiman, kita tidak lagi menilai orang lain. Puji Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan untuk kita terus belajar, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, untuk kita juga bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menyatakan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Puji Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan. Mari kita tutup firman Tuhan siang hari ini saudaraku. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur ya Bapa buat siang hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami tidak memandang muka ya Bapa, tetapi biarlah kami belajar Bapa, untuk kami berharap belas kasihan Tuhan, berharap pengampunan Tuhan, sehingga kami juga hidup dalam belas kasihan Tuhan, sehingga kami tidak menilai orang lagi dengan ukuran dunia ini. Kami tidak membuat perbedaan ya Bapa, tetapi Bapa seperti Tuhan memilih justru yang tidak baik. Tuhan mencari orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami juga biarlah kami juga Tuhan Yesus belajar untuk mengasihi orang lain. Kalau kami mencari Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dan kasih Tuhan ada dalam hidup kami, biarlah kami juga mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga kami tidak lagi memandang muka, sehingga kami tidak lagi menilai orang lagi, tidak lagi menghakimi. Tetapi justru Bapa, dengan belas kasihan Tuhan, kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa menerima orang lain, kami tidak lagi menghakimi, tetapi justru kami bisa menyatakan kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu saja bekerja dengan sempurna. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus, tapi hamba terlalu percaya Engkau hidup dan Engkau tidak terbatas. Biarkan kasih karunia-Mu yang turun atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa, untuk bisa menyadari lebih lagi bahwa kami adalah sesama manusia. Kami tidak punya hak karena kami bukan pembuat hukum, kami bukan hakim. Kami sesama manusia, kami masih bisa melakukan pelanggaran. Perbuatan baik kami tidak sempurna, karena tanpa Tuhan tidak ada perbuatan baik kami yang sempurna. Karena itu biarlah Bapa firman hari ini menuntun kami untuk kami tidak lagi memandang muka, untuk kami tidak lagi menghakimi, tetapi biarlah kami berharap belas kasihan Tuhan, berharapkan kasih karunia Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan kami terlalu percaya kalau belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kami akan menang atas penghakiman. Dan kami percaya ketika belas kasihan itu ada, kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa menerima orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Materaikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, dan siapapun yang siang hari ini mau merendahkan hati, mau membuka hati, mau Tuhan Yesus menerima firman Tuhan, dan mau berjuang untuk tidak memandang muka, mau berjuang untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan, Tuhan berikan kekuatan yang baru daripada-Mu, dan segala kekuatan iblis yang mau mengintimidasi, yang mau membelenggu, apapun itu yang mau menguasai hati dan pikiran, yang membuat menghakimi, yang membuat menilai, yang
yang membuat memandang murka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah belas kasihan turun atas setiap anak-anak-Mu yang mau bertobat, yang mau berubah, yang mau menerima kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, sempurnakan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami siang hari ini. Hamba berdoa Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung, yang sudah beribadah. Apapun yang dikerjakan Tuhan sempurnakan ya Bapa. Bahkan yang memberikan persembahan juga Tuhan sempurnakan, Tuhan kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Biarkan kekuatan Tuhan yang akan terus menopang kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.